Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sallama ba'd. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, terutama Saudara Muhammad Afif At-Tamimi yang akan melangsungkan pernikahan pada malam hari ini, insya Allah langsung ditangani oleh orang tua kandung sebagai walinya. Alhamdulillah, kita sebagai umat manusia diarahkan oleh Allah pada ayat ke-30 surat Ar-Rum. Seandainya umat manusia memahami satu ayat ini saja, dia akan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Allah menyebutkan dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kata Allah, arahkanlah wajahmu di atas agama Islam ini. Itulah fitrah yang Allah tetapkan pada setiap manusia. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah ini. Itulah fitrah yang Allah tetapkan di atas kebenaran. Tetapi manusia kebanyakan tidak tahu. Agama yang lurus ini selalu berada di atas fitrah yang benar. Sejak manusia lahir, kata Rasulullah riwayat Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Setiap anak yang lahir itu di atas Islam, di atas fitrahnya. Tergantung orang tuanya akan menjadikan anaknya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Apa yang kalau bahasa Indonesia, ibu-ibu disuruh diam. Ibu-ibu mohon minta ibu ya. Sebentar Bu, bentar lagi selesai Bu. Barakallahu. Jadi dalam fitrah manusia ini, kalau bahasa Inggris namanya insting, kalau bahasa Indonesia namanya naluri. Ada apa di dalam naluri manusia ini? Ada 3 unsur. Kalau kita memenuhi 3 unsur ini, maknanya hidup kita aman, bahagia dunia akhirat. Di dunia ini ada 1.400 agama. Tapi yang betul-betul datang dari Allah cuma satu, hanyalah Islam. Makanya siapa yang tidak memeluk Islam, Allah nggak butuh dengan orang seperti itu. Dalam surat Al-Imran ayat 8. Karena tidak akan menjadi manusia yang rugi. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi orang Islam. Dan inilah yang harus kita pegang dalam hidup kita. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali di atas Islam. Setelah agama yang Allah berikan sempurna, yang diberikan kepada menata hidup dengan Islam. Kekacauan dalam kehidupan umat manusia ini ketika mereka melanggar Islam. Dan pelanggaran-pelanggaran itu, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, ada 50 efeknya. Ketika seorang melanggar Allah, pastikan orang itu akan celaka. Kecuali kalau dia bertaubat kepada Allah. Makanya dalam berumah tangga, Muhammad Afif At-Tamimi, jangan pulang membawa yang haram. Bawa istrimu di atas kebenaran Islam ini.
Bawa rumah tanggamu di atas kebenaran Islam ini. Jangan pernah sekali-kali melanggar Allah dalam hidup ini. Makanya kata Al-Iz bin Abdus Salam dalam kitab Al-Qawaid Al-Kubra, ketika seseorang menjalankan Islam, apa yang akan dia dapatkan? Dua, kenikmatan dan kebahagiaan. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Setiap kali orang menjalankan Islam dengan benar, maka dia akan mendapatkan dua, kenikmatan dan kebahagiaan. Termasuk nanti dalam pernikahan ini. Bila seseorang menikah tidak nikmat dan tidak bahagia, koreksi. Bisa jadi ada yang salah di dalam menjalankan Islam dalam rumah tangga. Ketika seseorang melanggar Allah, melanggar Islam, apa yang akan terjadi? Dua, kata Imam Al-Iz bin Abdus Salam, yaitu kesengsaraan dan kehinaan. Perhatikanlah kehidupan orang-orang yang melanggar Allah. Apakah dia pembunuh? Apakah dia koruptor? Apakah dia tukang judi? Ataukah perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya? Selama mereka tidak taubat kepada Allah, maka lihatlah hidupnya akan menderita dan hina. Naudzubillah min dzalik. Karena itu barakallahu ini yang kedua, bawa hidupmu sesuai dengan Islam. Yang ketiga, manusia butuh menikah. Laki butuh perempuan, perempuan butuh laki. Islam mengatur dengan mereka. Kata Nabi SAW, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa min sunnah." Apa nikah itu sunnahku, tidak. Siapa tidak suka dengan sunnahku, dia bukan golongan. Maka Nabi mempraktekkan dengan praktek yang waktu itu umur Nabi masih 25 tahun. Menikah dengan Khadijah yang udah umur 40 tahun. Dan hampir semua anak Nabi itu lahir dari Khadijah. Hanya satu saja, Ibrahim yang dari Maria. Rasulullah bersama Khadijah sampai beliau wafat, radhiyallahu anha. Dan Nabi mengatakan 3 wanita sempurna. Berarti ini bisa menjadi contoh buat kaum wanita. 3 wanita sempurna kata Nabi. Yang pertama Asia binti Muzahim, istri Fir'aun yang tidak mengikuti jejak kedaliman Fir'aun. Dan yang kedua Maryam binti Imran, dan yang ketiga Khadijah, istri Nabi ini. Sudah tahu apa yang terjadi? 24 tahun sekian bulan Nabi menikah dengan Khadijah, sekalipun Nabi tidak pernah mengatakan, jangan begini, jangan begitu. Begitu lembutnya Nabi memperlakukan istrinya. Dan itu menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam. Hanya satu ungkapan saja. Karena dalam kehidupan jahiliyah, justru hak-hak wanita dilanggar oleh mereka. Allah mengarahkan dalam satu ungkapan. Ayat 19, wa ashuruhunna bil ma'ruf. Satu ungkapan itu menjadi konsep dalam rumah tangga umat Islam yang luar biasa. Dengan cara yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu dalam bahasa Arab definisinya ma'urifa khairuhu syar'an wa aqla. Baik menurut agama, baik menurut akal. Itulah ma'ruf. Dan Nabi menyebutkan al-birru husnul khuluq. Nabi meringkaskan kebaikan itu ada di mana? Dalam akhlak yang mulia. Bila para suami-suami, insyaallah termasuk Muhammad Afif At-Tamimi, ya, dengan memperlakukan istrinya dengan akhlak yang mulia, maka yang terjadi keindahan dalam rumah tangganya. Dan itulah syarat untuk masuk surga. 2 saja syarat masuk surga kata Nabi. Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, hablum minallah, dan husnul khuluq hablum minan nas. Makanya ukuran lelaki oleh Rasulullah SAW diukur dengan apa? Ukuran lelaki, akhlak mulianya diukur oleh Nabi Muhammad dengan apa? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik kepada istrinya. Ini banyak orang lain, tapi belum tentu baik kepada istrinya. Padahal ukuran lelaki itu apabila dia terbaik kepada istrinya. Karena istrilah akan menjadi ibu anak-anak.
Maka perlakukanlah istri itu dengan sebaik-baiknya, dan kalau perlu buatlah komitmen bersama Muhammad untuk sehidup sesurga. Amin. Kalau seandainya dua pasangan ini punya komitmen bersama sehidup sesurga, berarti mereka akan saling menghormati, saling menyayangi. Tadi ayatnya disebutkan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu hadiah dari Allah karena seseorang ikuti syariat Allah. Mawaddah timbal balik antara suami istri. Semakin dalam cintanya, semakin indah hidupnya. Dan yang ketiga rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu cuma dua. Mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Bawa yang baik-baik ke rumah. Jauhkan yang buruk dari rumah tangga. Itulah hakikat rahmat itu. Bila kita bisa menghadirkan rumah tangga yang seperti ini, mudah-mudahan Muhammad Afif At-Tamimi bersama istrinya Amira diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjalankan hidup ini, karena di depan ini akan banyak tantangan, hambatan, gangguan, godaan. Gunakanlah kalian berdua untuk menjaga kebersamaan dan melewati semua tantangan hidup ini, dan Allah berikan insyaallah sakinah mawaddah warahmah warahmah insyaallah, dan dengan itu semua akan menjadi mudah selama Allah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.